Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, muallimin nas al-khair wa da'il al-haqqi was-siratal mustaqim, wa radiyallahu anhu sahabati wa tabi'in rahimahumullahu al-ulama al-alamin wa waffaqa al-muslimina ila tazawwudi bil ilmi wal fiqh wal iltizami bi syar'illahi wa dinihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang sama dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasanya di malam Kamis. Kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam pembahasan kita, pembahasan fikih, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan materi kita tentang konsekuensi yang berlaku setelah akad jual beli. Apa saja konsekuensi yang berlaku setelah akad jual beli? Pada pertemuan yang lalu, konsekuensi yang pertama yang kita sudah jelaskan adalah dhamanu al-bai', yaitu berupa jaminan atau dhamanul mabit, jaminan barang yang dibeli. Dan kita sudah jelaskan bahwasanya barang yang telah dibeli itu selama belum diterima, maka yang menjamin barang tersebut itu adalah penjualnya. Yang menjamin barang tersebut adalah penjualnya. Artinya yang bertanggung jawab atas barang tersebut adalah penjualnya selama pembeli belum menerima barang yang dibelinya. Itu pembahasan kita yang lalu. Yang kedua, jamaah sekalian, di antara konsekuensi juga yang berlaku setelah akad jual beli adalah qabdu al-mabi', adalah hak, ya, hak memiliki barang, ya, hak memiliki barang. Maka jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, ketika akad jual beli itu sudah selesai, maka barang yang telah dibeli itu wajib diterima oleh orang yang membelinya, dan orang yang menjualnya itu wajib menyerahkan barang itu kepada orang yang membelinya. Penjualnya harus memberikan dan pembelinya harus mengambil. Itu konsekuensi ketika akad sudah selesai. Maka jamaah sekalian, ketika barang itu sudah diterima oleh pembelinya, maka konsekuensi berikutnya adalah
tanggung jawab atas barang itu sendiri jatuh kepada pembeli. Kalau yang tadi atau yang lalu pembahasannya adalah kalau barang belum diterima oleh pembeli, maka siapa yang menjamin? Siapa yang bertanggung jawab? Penjual. Nah, sekarang pembahasan kita adalah ketika pembeli wajib menerima barangnya, maka ketika dia sudah menerima barangnya, konsekuensi berikutnya adalah tanggung jawab atas barang itu sekarang pindah ke tangan siapa? Pembeli. Pembeli. Artinya tidak boleh bagi seorang pembeli setelah mengambil barang yang dia telah beli kemudian menuntut si penjual atas barang yang dia telah terima itu. Karena yang bertanggung jawab atas barang itu dia adalah pembelinya. Sekarang dia sudah terima barangnya, maka jaminannya itu ya kembali ke tangan pembeli. Fa'idha qabidhal mushtari al-mabi'a, ketika seorang yang membeli telah menerima barangnya, shara fi dhamanihi, maka menjadi pada tanggungannya, barang itu menjadi pada tanggungannya. Kemudian wabari al-ba'i minal tizami at-taslim, dan sekarang penjualnya sudah lepas tangan. Ketika kapan? Ketika pembelinya telah mengambil barangnya. Nah, ketika orang yang sudah membeli, pembelinya itu sudah mengambil barangnya, maka jamaah sekalian di situ ada hak-haknya pribadi. Makanya di sini disebutkan wasara lil mushtari, orang yang telah membeli barangnya, orang yang sudah membeli barang, al haq fi an yatasarrafa bil mabi'i bil bai'i wa ghairihi wal intifai wal istihlak. Maka orang yang sudah membeli barang itu, dia sekarang punya hak terserah dia mau apakan barangnya. Mau dia jual lagi, mau dia manfaatkan, mau dia pinjamkan, mau dia sewakan, ya, atau mau dia rusakkan sendiri. Nah, itu terserah dia. Itu konsekuensinya kalau dia sudah ambil. Ya. Kemudian cara pengambilan barang yang dinamakan dengan pengambilan barang di sini jamaah sekalian itu berbeda antara satu barang dengan barang yang lainnya. Makanya di sini disebutkan wa in qabida kulla syai'i bihasabihi wa ma yattafiq ma'a tabi'atihi. Jadi tergantung dari barangnya. Apa jenis barangnya? Nah, maka di situ kita lihat bagaimana cara penerimaannya. Dan ini jamaah sekalian kembali kepada urf kebiasaan, kembali pada urf kebiasaan. Kenapa? Karena syariat tidak punya batasan tertentu. Ya. Begitu juga dengan bahasa, tidak ada batasan tertentunya dalam masalah penerimaan barang ini. Makanya jamaah sekalian dibedakan antara barang yang bisa dipindahkan dengan barang yang tidak bisa dipindahkan. Kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan ya, beda penerimaan barang, misalnya HP, jual beli HP dengan jual beli tanah atau jual beli rumah. Kapan dikatakan HP itu diterima? Ya ketika HP itu sudah diambil, barangnya diambil, berarti sudah pindah tangan kepada pembelinya. Beda dengan rumah. Nah, rumah bagaimana caranya? Nah, maka mungkin dalam urf kita, dalam kebiasaan kita, yaitu dengan adanya AJB, ya, akan jual beli. Ketika sudah ada itu diambil, ya, begitu juga dengan sertifikat. Nah, maka itulah baru dikatakan pembeli menerima barangnya.
Maka barang yang bisa berpindah, misalnya HP jemaah sekalian, faqadul manquli yakunu bitahwilihi min yadil ba'i ila yadil mushtari. Maka barang yang bisa dipindahkan, misalnya HP, penerimaannya itu adalah perpindahan dari tangan penjual kepada tangan pembeli. Ketika dia sudah ambil barangnya, berarti sudah. Wa yatimu hadat tahwil imma bitanawuli bil yadi. Maka dikatakan menerima ya ketika dia sudah ambil. Misalnya kataubi, misalnya baju, kita beli baju, kita sudah ambil ya sudah. Itu perpindahan namanya. Atau at-ta'am, makanan, alkitab, buku atau alat tulis yang lainnya. Atau misalnya barang yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya kita beli kita beli mobil misalnya, ya, kita sudah terima kuncinya, begitu juga dengan surat-suratnya, kita bawa mobilnya berpindah dari showroom ke rumah misalnya, nah itu berarti sudah jadi milik kita, maka terserah kita mau apakan. Nah, makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kunna nashtari ta'ama juzafan. Ya, dahulu kami membeli makanan dengan tidak mengambilnya. Ya. Maka fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta naqilahu min makanihi. Maka kata beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menjual sesuatu sebelum mengambilnya, sebelum memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Jadi makanan jamaah sekalian, kita tidak bisa misalnya membeli makanan, kemudian makanan itu belum kita ambil kemudian kita jual lagi, tidak bisa. Kenapa? Karena belum ada serah terima di situ. Belum ada serah terima. Beda kalau kita sudah ambil barangnya, tapi kita misalnya minta, tabe, saya titip di sini sebentar, ada pembelinya mau ambil. Nah, ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Kenapa? Karena sebetulnya sudah ada serah terima, hanya saja kita minta tolong untuk dititip. Ini tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika memang belum ada serah terima, kita membeli suatu makanan di tempat, kemudian belum kita terima, belum ada kesepakatan dengan penjualnya untuk serah terima, kemudian kita jual lagi kepada orang lain, padahal kita sendiri belum melihat makanannya bagaimana, bagus atau tidak, dan seterusnya. Nah, jangan sampai nanti datang pembeli baru, mana pesanannya mana yang makanan yang dibeli oleh si fulan misalnya, mana barangnya si fulan. Nah. Baik. Fawarada an-nas 'ala at-ta'am wa qis 'alaihi ghairuhu. Maka walaupun hadis ini jamaah sekalian berkaitan dengan makanan, akan tetapi barang yang lainnya itu dikiaskan, dianalogikan. Wa yatimmu qaddu sayyara bi taslimi miftahuha liyatamakkan al-mushtari min qiyadatiha. Maka untuk mobil misalnya itu dikatakan serah terima ketika kita sudah ambil kuncinya. Ya, kalau kita sudah ambil kuncinya berarti kita sudah bisa bawa. Baik. Di sini disebutkan walau jara al-bai' fi makanin ma. Kalau misalnya ada jual beli terjadi di suatu tempat, wal mabi' fi mawdi'in la yahtassu bil bai'. Sedangkan barang yang dijual itu di tempat yang lain. Di tempat yang lain, bukan di tempat penjualnya. Ya. Kan yahtas bil mushtari liqaunihi fi milkihi au ijaratihi au i'aratihi au la yahtas bi ahadin liqaunihi fi syari' au al masjid au al ard fayakfi fi qabdihi naqlihi min haizin ila haizin ahar.
Maka jamaah sekalian, kalau seperti itu, misalnya kita akadnya di satu tempat dan barangnya itu di tempat yang lain, bagaimana cara serah terimanya? Serah terimanya adalah ketika barang itu sudah pindah ke tempat yang lain lagi, maka itu sudah menjadi tanda bahwa barang itu sudah diterima. Ya. Misalnya kita akadnya di Makassar, barangnya ada di Goa. Maka ketika barang itu sudah dipindahkan dari tempat aslinya di Goa, sudah pindah, sudah diambil misalnya atau gimana, dipindahkan ke tempat yang lain, maka itu sudah tanda serah terima. Maka yang bertanggung jawab atas barang tersebut sekarang adalah pembeli dan bukan lagi penjual. Baik. Nah sekarang kalau misalnya jual belinya itu pada barang-barang yang tidak bisa dipindahkan, barang-barang yang memang menetap, ya, misalnya tanah atau kebun atau apalah, ya. Fayatimmu al-qadh bi takhliyatil ba'i lil mustari, ay bi tarkihi lahu wa tamkinihi min at-tasarrufi fihi. Maka cara serah terimanya tadi misalnya adalah dengan menyerahkan, ya, mengosongkan tempat tersebut. Misalnya rumah, kita beli rumah. Nah, ketika rumah itu sudah dikosongkan, kemudian diserahkan kuncinya, dipersilakan masuk, nah, maka itu sudah menjadi miliknya. Terserah dia mau langsung jual lagi atau gimana, terserah. Nah, baik. Kemudian wa idza kana al-mabi' ghaiban. Nah, sekarang kalau misalnya barang yang diperjualbelikan itu ternyata tidak ada di tempat, ya, ghaiban an majlisil aqd, fayu'tabar fi husuli qabdihi mudhi zamanin yumkinu fihi lil mushtari al mudhi ilaihi sawa'un kana manqulan aw la, wa sawa'un kana al mabi' fi yadil mushtari aw fi yadi ghairihi. Maka jemaah sekalian, serah terimanya barang yang belum ada di tempat, ya. Tapi kita sudah tahu barangnya, ini bukan jual beli yang tidak ada. Memang ada barangnya dan kita tahu jenisnya, sifatnya dan seterusnya. Ya, kita diperlihatkan misalnya gambarnya, ini fotonya, ini mobil fotonya, cuma tidak ada barangnya sekarang di tempat. Kemudian kita adakan jual beli. Maka jemaah sekalian, ketika kita sudah berpisah, akadnya sudah selesai dan kita sudah berpisah, maka itu sudah serah terima namanya. Itu sudah serah terima namanya. Kalau memang barangnya tidak ada di tempat, ya. Tergantung, ya, atau terserah mau barangnya itu bisa berpindah, misalnya mobil atau tanah misalnya, ya. Kita akadnya di satu tempat, tanahnya di tempat yang lain. Kemudian jamaah sekalian, wa yushtaratu fi qadbil mabi amatan an yakuna bi idnil ba'i. Serah terima barang itu dipersyaratkan atas seizin penjualnya. Maksudnya gini jamaah sekalian. Kalau misalnya kita mau mengambil barang yang telah beli, tidak boleh kita mengambilnya tanpa seizin siapa? Penjualnya. Ya. Harus seizin penjualnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena tadinya sebelum kita ambil barang itu ditanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya penjual. Kalau begitu, kalau itu adalah tanggung jawab penjual, berarti kita kalau mau mengambil barang tersebut atas seizinnya, dipersyaratkan izin penjualnya. Tidak boleh kita ambil begitu saja kemudian ternyata ya tidak ada perizinan dari penjualnya, ya, karena nanti mungkin dikatakan, nah, ini barangnya hilang dan seterusnya. Ya, harus kita beritahu, kita ada izin darinya. Wa khasatan idza kana fi makanin yahtassu bihi kadarihi wa dukkanihi. Apalagi kalau misalnya barang itu memang masih pada kekuasaan pembeli, barangnya masih di rumahnya atau masih di tokonya. Itu kan semua tempat-tempat yang harus dipertanggungjawabkan oleh penjual.
Tidak boleh kita datang sembunyi-sembunyi ambil barangnya. Nah, itu nanti dia bisa kaget ya. Ini barang masih dalam tanggung jawab saya, kok hilang? Ya, makanya harus seorang pembeli harus meminta izin kepada walaupun si pembeli itu adalah haknya ya. Itu adalah haknya karena barang dia sudah beli, tapi dipersyaratkan dalam serah terima izinnya si penjual. Nah, makanya di sini disebutkan hatta la yakhruj syai' min yadihi illa bi'idni, supaya jangan sampai ada barang yang lepas dari tangan penjual kecuali atas seizinnya. Ya, kenapa? Karena itu adalah tanggung jawabnya. Kama yushtaratu fil qadhi an yakuna al maqbud bari'an lil qabidi. Nah, baik. Kemudian jamaah sekalian, wa sabaqal qaul bi anna al itlaf al mushtari lil bai' wa huwa fi yadil bai' yu'tabar qadban hukmiyan lahu wa yatlaf fi dhaman al mushtari wa yatlaf min dhaman al mushtari imma itlaf al ajnabi fala yu'tabar qadban. Kemarin jamaah sekalian pembahasan kita pekan lalu ya bahwasanya ketika pembeli yang menjadi sebab perusaknya barang ya, ketika pembeli sendiri yang menjadi sebab rusaknya barang yang dibeli. Nah, walaupun barang itu misalnya di tangan penjual, tapi yang merusakkan barang itu siapa? Pembelinya. Maka itu sudah dianggap serah terima. Itu sudah dianggap serah terima. Misalnya HP saya ini saya jual kepada Adil. Adil misalnya membeli HP saya ini, tapi barang ini masih di tangan saya, tapi dia merusakkan. Adil merusakkan. Maka saya katakan bahwa ya, ini sudah jadi tanggung jawab Anda. Ya. Artinya ini sudah menjadi dianggap serah terima secara hukum. Nah. Dan dia akan bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya ada orang ketiga yang merusak barang ini, saya dengan Adil jual beli HP ini, tapi ada misalnya ada orang ketiga yang merusak HP ini, apakah Adil yang saya tuntut? Tidak. Saya tidak menuntut Adil. Artinya ini tidak dianggap serah terima secara hukum kalau misalnya yang merusakkan barang ini adalah orang lain. Nah, itu pembahasan kita yang lalu ya. Nah, di sini disebutkan wa idza wada'a al-bai' al-mabi baina yaday al-mushtari. Tapi kalau misalnya saya sebagai seorang penjual, saya sudah letakkan barangnya di hadapan pembeli, ya. Wamtana'a an istilamihi, tapi dia tidak mau mengambilnya. Artinya kita sudah jual beli ini kan? Kita sudah jual beli sebetulnya. Dan barangnya saya sudah serahkan HP. Tapi dia tidak mau ambil. Dia belum mau ambil. Maka fayu'tabar qabdan hukman. Maka tetap telah dikatakan bahwa dia sudah menerima barangnya. Kenapa? Karena saya sudah serahkan sebetulnya. Cuma dia saja yang belum mau ambil. Maka kita katakan dia sudah dianggap menerima barangnya. Berarti kalau rusak, tanggung jawab siapa sekarang? Pembeli. Kenapa? Karena dia sendiri yang belum mau menerima barangnya. Faidah talifa, kalau barangnya rusak, fa innahu yatlaf min dhamanil mushtari, maka yang akan menanggung barang tersebut adalah si pembeli. Ya. Wa yujbarul bai' 'alal bad'i bi taslimil mabi. Yang seharusnya yang menyerahkan barang itu adalah si penjual. Kenapa? Li'anna haqqal mushtari bil 'ain. Karena ini adalah haknya si pembeli. Wa haqqul bai' fi dhimmah fa yuqaddam ma yata'allaq bil 'ain. Fa in sallama al mabi'
Ya. Maka fa in sallama al-ba'i al-mabi, kalau penjual itu sudah menyerahkan barangnya, maka ujbira al-mushtari ala taslimit thaman, maka si pembeli juga harus menyerahkan bayarannya, harus menyerahkan bayarannya. In kana halan, kalau memang kontan, ya. Tapi kalau misalnya kita sudah sepakat dibayar cicil, maka dibayar cicil, atau dibayar belakangan boleh juga, utang dulu tidak masalah. Tapi kalau misalnya jamaah sekalian kita jual beli, tapi pembelinya itu ternyata kesulitan, ya, masih kesulitan dalam membayar. Masih kesulitan membayar. Misalnya uangnya belum cukup sekarang. Dia sudah katakan saya mau beli HP, dia sudah mau beli, cuma belum ada uangnya sekarang. Maka jamaah sekalian, apakah boleh saya batalkan jual beli sebagai penjual, ya? Saya sebagai penjual boleh tidak saya batalkan jual beli? Boleh. Ya. Kenapa? Karena belum terjadi. Apalagi dia belum cukup uangnya, maka boleh saya batalkan jual beli itu. Baik. Nah, ini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah berkaitan dengan konsekuensi yang kedua dalam jual beli ketika sudah selesai, yaitu al-bai', yaitu qabdul mabi', hak untuk menerima barang, hak untuk menerima barang. Sekarang kita pindah ke konsekuensi yang ketiga jemaah sekalian dalam konsekuensi yang berlaku setelah akad jual beli adalah berkaitan dengan al-bai' qabla al-qabdi. Al-bai' qabla al-qabdi, yaitu menjual kembali barang yang belum diterima. Itu gimana? Saya misalnya beli HP ini saya belum terima sebetulnya, tapi saya jual lagi ke orang lain. Ya, saya belum terima, saya belum lihat, tapi saya sudah jual lagi ke orang lain. Itu gimana hukumnya? Nah, di sini disebutkan yatafarra ala qabdil mabi'i annahu la yajuzu lil mushtari an yabi'al mabi' qabla qabdihi. Berawal dari pembahasan tadi yang kedua itu, yang menjadi konsekuensi berikutnya adalah la yajuzu lil mushtari, tidak boleh bagi seorang penjual an yabi'al mabi', menjual kembali barang yang dia telah beli qabla qadbihi, sebelum dia menerima barangnya. Sebelum dia menerima barangnya itu belum boleh dia jual lagi. Sawa'un kana aqaran aw manqulan, terlepas barangnya itu bisa dipindahkan atau tidak, ya. La bi idnil bai' wa la bi ghairi idnihi, ya. Begitu juga apakah sudah ada izin dari penjualnya atau belum. Kan jangan sampai kita katakan saya boleh dong jual lagi. Kenapa? Karena pembelinya sudah mengizinkan saya menjualnya. Tidak, pokoknya selama belum diterima barangnya tidak boleh dijual dulu, ya. Harus diterima dulu barangnya baru dijual lagi. Wa sawa'un qabla ada'i tsamani aw ba'dahu, dan terlepas apakah kita sudah bayar atau belum, ya. Kan ada orang mungkin mengatakan, ya, kan saya sudah bayar itu HP dia sama penjual, saya sudah transfer, hak saya dong bisa menjualnya kembali. Kita katakan tidak. Terlepas Anda sudah bayar atau tidak, yang jelasnya Anda belum ada serah terima, maka belum boleh dijual. Apa dalilnya jemaah sekalian? Dalilnya hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manibta'a ta'aman", barang siapa yang jual beli makanan, fala yabi'hu, jangan dia
jual hatta yakbidahu, sampai dia terima barangnya. Ya. Dan Ibnu Abbas juga mengatakan, wa ahsibu kulla syai' bimanzilati ta'am, dan saya menganggap semuanya sama seperti makanan. Ya, karena mungkin ada yang mengatakan, kan itu kan makanan. Kalau bukan makanan boleh dong sebelum diterima boleh langsung dijual, karena hadisnya berkaitan dengan makanan. Nah, sini Ibnu Abbas sendiri yang meriwayatkan hadis ini mengatakan apa? Ahsibu kulla syai' bimanzilati ta'am. Saya menganggap semuanya sama seperti makanan. Nah, begitu juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yakilaha." Barang siapa yang membeli makanan, maka tidak boleh dia jual sebelum dia timbang. Sebelum dia timbang. Ya, dia tahu dulu berapa makanannya, bagaimana keadaannya dan seterusnya. Kemudian begitu juga dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ta'ta ta'aman," jika engkau menjual makanan, fala tabi'hu, maka jangan engkau menjualnya hatta tastawfiyahu, sampai engkau menguasainya. Maka jemaah sekalian, hadis ini walaupun dalam persoalan makanan ya, namun barang-barang yang lainnya dianalogikan, dikiaskan. Sebagaimana juga diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni abi buyu'an katsira." Saya ini menjual banyak barang, melakukan akad banyak, akad jual beli. "Fama yahillu li minha wa ma yahrum." Mana yang halal bagiku dan mana yang haram. Ini Hakim bin Hizam memang pedagang ulung beliau. Apa kata Rasulullah? La tabi ma lam taqbad. Jangan jual yang engkau belum terima. Jangan jual apa yang engkau belum terima. Nah, kenapa jemaah sekalian? Mungkin kita bertanya ya, apa salahnya sebetulnya kita menjual barang yang kita sudah beli tapi belum kita terima? Salahnya di mana? Di sini jemaah sekalian disebutkan, wali anna milkal mushtari 'alal mabi' ghair mustaqir. Kenapa? Karena kepemilikan pembeli atas barang itu belum menetap. Belum menetap. Saya kira jemaah sekalian banyak masalah-masalah yang bisa terjadi belakangan. Jangan sampai kita sudah menganggap membeli barangnya padahal sebetulnya kita itu ditipu, ya. Kita sendiri tidak tahu kalau ternyata kita ditipu, sehingga kita sudah jual barang itu lagi dan ternyata barangnya sebetulnya tidak ada. Akhirnya orang yang pembeli baru kita itu akan menuntut kita, mana barangmu sebetulnya, ya. Makanya jangan pastikan dulu kita telah memiliki barang itu, baru kita jual lagi kepada orang lain. Nah, li'annahu rubbama halaka, karena bisa saja barang itu rusak, kita tidak tahu kan. Nah, fan fasakha al-aqd, bisa saja barang itu rusak dan jual belinya dibatalkan, ya. Nah, kalau kita sudah jual lagi kepada orang lain dan ternyata jual beli kita batalkan, nah itu kan jadi masalah nanti. Kita sudah ambil uangnya orang, sedangkan barang belum ada di tangan kita, bermasalah di jalan atau apalah, itu bahaya. Nah, maka la yasihu bai'il mabi' qabla qadbihi, tidak sah jual beli barang sebelum dia diterima, hatta lil bai' nafsihi li umumil akhbar, ya. Bahkan untuk penjual itu sendiri, ya, penjual itu sendiri kalau mau membenarkan, ya, misalnya saya berjual HP ini kepada Adil dan Adil belum ambil HP ini, kemudian Adil telepon saya, "Ustaz, boleh tidak saya langsung jual barang itu kepada orang lain?" Ya. Nah, kalau misalnya saya setujui, maka sama saja, tidak mempengaruhi hukum jual beli itu. Jual beli itu tetap dianggap tidak sah walaupun ada izin dari saya kepada pembeli untuk menjualnya lagi kepada orang lain selama barang itu belum diterima.
Kenapa? Li dha'fi al-milk. Kenapa? Karena kepemilikannya masih lemah atas barang ini. Kepemilikannya masih lemah. Wa dzalika idza ba'ahu lil bai' bi ghairi jinsi tsamani aw ziyadah aw naqs aw tafawata sifah, amma in ba'ahu al-mushtari lil bai' bi nafsi tsamani kasabiq wa jinsi wa sifati fa huwa iqalah bi lafdhil bai' fatasih kama sayat. Berapa menit lagi Isya? 5 menit. Kalau begitu kita cukupkan jamaah sekalian. Masih banyak sebetulnya konsekuensi berikutnya. Belum lagi nanti jual beli dengan cicil, ya. Kemudian ini masih banyak faedah-faedahnya, insyaallah. Mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang hari 1 Maret ya. Mungkin jamaah sekalian saya izin pekan depan, begitu juga dengan pekan depan tanggal 1 ya. Begitu juga dengan tanggal 8. Kenapa? Karena saya rencana ada berangkat umroh di tanggal 15, insyaallah kita isi 1 kali. Tapi nanti dilihat apakah tanggal 15 ini mau bahas lanjut pembahasan itu atau mau bahas tentang Ramadan. Kan biasanya gitu ya, sebelum Ramadan kita khususkan pembahasan tentang Ramadan. Sedangkan tanggal 22 selanjutnya itu sudah 29 hari ini berapa Sya'ban? Sudah masuk 1 Sya'ban ya? Atau 2? Muhammadiyah kapan Ramadannya? Tanggal berapa? 22 ya, tanggal 22. Oh, berarti 22 itu kemungkinan Ramadan ya, kita tunggu saja pengumuman pemerintah. Berarti mungkin tidak bisa ya, tidak bisa tanggal 22 itu ya. Berarti terakhir mungkin tanggal 15 setelah dari umroh kita taklim, nanti dilihat pembahasannya apakah khusus tentang puasa atau Ramadan. Nah, silakan jamaah sekalian, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Ya. Iya. Nah, kalau kita dari pria itu yang ada, ya. Banyak itu pembiayaan melakukan suatu transaksi pihak konsumen itu dia belum sepenuhnya memiliki barang tersebut, tapi dari pihak barang tersebut langsung mendirikan kepada konsumen. Bagaimana itu? Biasanya kayak di alas-alas kayak itu kan. Jadi orang-orang pembiayaan itu bukan orang dari situ, tapi orang SPD dari produk tersebut. Bagaimana hukumnya? Karena pembiayaan tersebut memiliki barang tersebut kemudian diserahkan kepada pihak. Pembiayaan yang katanya membelikan kita barang ya, kemudian menjual barang itu kepada kita. Maksudnya ini Ustaz, antara pihak berusaha, Ya. kemudian kan ada namanya kerjasama. Ya. Tetapi di sini pembiayaan tersebut tidak terlibat langsung untuk menerima barang tersebut. Bagaimana hukumnya? Makanya jamaah sekalian, pembiayaan itu harus diperjelas. Akad kita dengan pembiayaan apa sebetulnya? Apakah kita dengan pembiayaan itu akad jual beli atau apa? Apakah misalnya ya, ada satu perusahaan kita mau beli barangnya, kemudian di situ ada pembiayaan yang menawarkan ya untuk ya bahasanya pembiayaan. Makanya saya perjelas apa sebetulnya akad kita dengan pembiayaan itu. Apakah akad kita dengan dia adalah jual beli? Misalnya kita datang ke suatu toko, kita hanya melihat-lihat barang saja ya. Kemudian setelah itu kita datang ke pembiayaan mengatakan bahwa saya mau beli barang itu. Nanti dia yang belikan, kemudian kita beli kepada pembiayaan dengan harga yang mungkin lebih tinggi tapi sistemnya cicil. Kalau seperti itu jamaah sekalian, kalau seperti itu maka tidak masalah.
tidak masalah. Kenapa? Karena barangnya juga sudah ada. Apalagi kalau perusahaan dengan pembiayaan sistemnya mereka adalah serikat. Kalau sistemnya mereka adalah serikat, berarti pembiayaan ya sama juga sebetulnya dengan perusahaan. Jadi itu dianggap satu orang. Ya, satu orang. Yang jadi masalah jamaah sekalian adalah ketika pembiayaan itu bukan akadnya dengan kita, itu bukan jual beli, tapi apa? Meminjamkan uang. Ya. Kita misalnya akad dengan toko langsung, tapi apa? Pembiayaan datang dengan meminjamkan uang, dan kita akan kembalikan pinjaman itu dengan sistem cicil dengan nominal yang lebih tinggi. Maka ini bukan jual beli, ini apa? Riba. Ini adalah sistem pinjam meminjam dan riba, akadnya riba. Makanya diperjelas, baca baik-baik akadnya ketika kita ada pembiayaan, ini akadnya jual beli atau bukan? Ya. Kalau jual beli berarti dilihat kalau misalnya memang sudah ada semacam kesepakatan antara toko dengan pembiayaan itu, mereka berserikat menjual dalam usaha itu, ya, dalam usaha penjualan barang itu, berarti itu sudah dianggap satu orang. Berarti kita murni jual beli, dan itu boleh. Yang jadi masalah itu kalau yang kedua tadi. Kalau pembiayaan di sini hanya ya istilahnya membiayai saja, ya. Dan dia juga bukan yang punya barang, dia cuma sistemnya ya meminjamkan kita uang, kemudian nanti kita akan kembalikan tapi dengan sistem cicil dan jumlah yang lebih besar. Nah, inilah riba. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Bahkan diserahkan uang kepada kita sebagai wakilnya juga bank untuk diberikan barang. Nyatanya sudah jelas, misalnya saja jual beli. Ya. Tapi kalau di sistem bank kita kan tidak ada waktu yang seperti jalan seorang bank untuk tidak. Iya. Dan kita yang beli barang. Iya. Apakah itu akan jual beli, tapi sistemnya mereka mewakilkan kepada kita hak pembelian barang, padahal kita pembelinya sebetulnya. Apakah itu biasanya bank itu misalnya saya ini bukan lagi bank, saya dengan Wadi sudah sepakat bahwa dia akadnya jual akadnya cicil. Ya. Beli HP, sudah jelas ada cicil beli HP. Kemudian saya kasih uang, dia HP, dia beli sendiri. Nanti dia lihatkan misalnya dan sudah bawa. Ya, berarti ada dua akad sebetulnya di dalamnya. Pertama, akad wakalah, mewakilkan, ya, pemberian perwakilan kepada calon pembeli untuk membelikan barangnya. Kalau dia sudah beli barangnya, ya, kemudian dia barulah beli dari kita, boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Karena kan memang ada dua akad di dalamnya. Pertama, akad apa? Wakalah. Kita minta tolong kepadanya untuk membelikan barang dulu, kemudian barulah akad yang kedua apa? Dia membeli barang itu dari kita. Di mana serah terima barangnya? Serah terima barangnya adalah ketika dia jadi wakil kita di toko. Itulah serah terima barangnya. Dia sudah lihat barangnya, oh ya, kan dia wakil kita sekarang. Nah, barulah kita akad jual beli dengannya. Seperti itu. Misalnya akadnya berubah, dia tidak beli seperti apa yang kita sebutkan, bisa batal. Bisa dibatalkan. Ya, kalau memang dia tidak sebagaimana yang diceritakan sebelumnya, akadnya bisa kita batalkan.
Awalnya kita suruh beli barang, tapi belinya dia beli barang yang lain. Wah, itu tidak bisa lanjut ke jual beli berikutnya itu. Kenapa? Karena dalam wakalahnya saja dia sudah melanggar. Ya, kita suruh beli HP misalnya, tapi belinya laptop. Ya. Nah, bagaimana kita mau menjual laptop itu? Nah, kita sendiri tidak tahu kalau ternyata laptop yang dibeli, kan tidak bisa. Ya, di antara bentuk penerimaan kita itu adalah kita tahu barangnya, bahwa yang dibeli itu adalah seperti ini. Dan bagaimana juga bisa kita menjual barang yang kita tidak tahu hakikatnya apa dia? Kan tidak bisa. Nah. Walaupun harganya sama, namanya wakalah itu ya disuruh beli A, ya beli A, jangan beli B. Ya. Itu melanggar akad itu kalau sudah disuruh mewakili untuk satu akad tapi ternyata beda yang dia lakukan. Itu sudah. Nah, dan tidak bisa lanjut ke akad selanjutnya, yaitu jual beli, karena kita tidak tahu hakikat yang dia akan diperjualbelikan ini. Nah. Gimana? Aha. Dia konfirmasi dulu. Konfirmasi dulu, kalau kita setujui bisa. Nah, kalau misalnya dia beli saja tanpa konfirmasi, nah itu tidak sebagaimana amanahnya. Tidak sebagaimana amanah. Baik, sekira cukup jamaah sekalian karena sudah masuk waktu Isya. Barakallahu fikum. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.